Nama saya Rahmat Riyadi. Hari ini kami akan membahas jawaban dari soal praktikum jaringan komputer keempat yang mencakup modul 7 dan modul 8, yaitu modul terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya anggota praktikum jargon dengan kode JK207 yang nantinya saya masuk ke anggota nomor 2. Terima kasih. Nama saya Muhammad Randy. Saya anggota 3. Nomor 1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mail server. Mail server adalah program daemon yang bekerja menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Protokol yang umum digunakan antara lain protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mail. Ada beberapa jenis mail yang biasanya digunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. B. POP3, Post Office Protokol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. C. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam mail server. Mail server memiliki berbagai jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah SendMail, yaitu sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. PostFix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS milik Apple. PostFix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Gmail adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dan dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Terakhir, Exim adalah mail transfer agent atau MTA yang digunakan di Unix. Exim adalah perangkat lunak gratis yang didistribusikan di bawah ketentuan GNU General Public License dan bertujuan untuk menjadi mailer umum dan fleksibel dengan fasilitas yang luas untuk memeriksa email yang masuk. Nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang Squid? Squid adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama, dan membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan atau filter lalu lintas dan traffic. Soal nomor 5. Buatlah mail server menggunakan paket tracer dengan IP praktikum 1 dan menggunakan domain pada praktikum sebelumnya. Dengan ketentuan klien 1 mengirimkan tentang pesan dan pesan selama praktikum jaringan komputer ke klien 2 dan sebaliknya. Jadi untuk soal yang terakhir ini, buat mail server menggunakan IP address praktikum 1, yaitu 192.168.150 prefix 26.
dan menggunakan domain share domain pada praktikum sebelumnya. Jadi ini pakai tracer untuk praktikum sebelumnya menggunakan IP address 192.168.150 prefix 26 dan menggunakan DNS-nya adalah jarcom.org. Untuk membuat mail server, pertama kita tambahkan satu server. Kemudian kita hubungkan dengan kabel listrik. Setelah kita tambahkan server, kita konfigurasi IP address dari server baru ini menggunakan 192.168.160. Karena prefixnya 26, subnet masknya menjadi 255.255.255.192. Default gate-nya sama seperti device yang lain, 192.168.151, dan DNS server menggunakan IP address dari server DNS yaitu 192.168.152. Setelah mengkonfigurasi IP address-nya, kita buka service dan email. Ini tempat kita mengkonfigurasi mail server. Domain name kita gunakan domain name dari praktikum sebelumnya yaitu jarcom.org. Kita klik save untuk menyimpan perubahan. Untuk user di sini kita akan membuat dua user baru untuk PC0 dan PC1. Untuk PC0 kita menggunakan user Riyadi, passwordnya 0086 yaitu NPM saya. Kedua adalah Guntur, passwordnya 06693. Setelah mengkonfigurasi mail server, kita konfigurasi email dari tiap-tiap PC. Misalnya di PC1 kita buka desktop, email. Sini adalah tempat konfigurasi emailnya dari tiap-tiap PC. Untuk nama di PC1 kita isi Guntur, email address-nya guntur@jarcom.org. Jarcom.org ini didapatkan dari nama domain kita. Ini kami email server 192.168.160, outgoing email server 192.168.160. Incoming dan outgoing mail server ini menggunakan IP address dari mail server, username Guntur, password 06693 sesuai dari user yang dikonfigurasi di mail server. Kita klik save untuk menyimpan. Kemudian kita juga setting di PC0. Nama Riyadi, email riyadi@jarcom.org. Kami dan outgoing mail server menggunakan IP mail server, username Riyadi dan password 06686. Setelah mengkonfigurasi email dari tiap-tiap PC, kita bisa melakukan pengiriman dan penerimaan email. Untuk membuat email, kita klik compose. Ini berisi alamat kita mengirim. Kita akan mengirimkan dari PC0 ke PC1. Jadi alamat dari PC1 adalah guntur@jarcom.org.
subjeknya pesan praktikum Java. Kita kirim dari Pixel. Untuk melihat email yang dikirim, di PC 1 ini kita buka lagi email. Untuk melihat bisa didapatkan pencet shift. Jadi di sini adalah ada subjeknya, alamat pengirim, waktu pengiriman, dan isi dari email. Kemudian kita akan coba untuk dari 1 ke PC 0. Alamat yadi@jargon.com. Kita kirim ke PC 0. Jadi bisa dilihat PC 0 bisa mengirimkan email dari PC 1 ke PC 1, dan PC 1 juga bisa mengirimkan email dari PC 0. Berarti konfigurasi email server ini berhasil. Sekian dari kami, semua soal sudah kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.